Alam sahabatku, napas kehidupanku bermula ada kembali tiada. Kalian tahu sebenarnya gaib itu ada? Kenapa masih diragukan, bahkan dipalsukan maupun dipermainkan?
Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Nama Masyuri, Masyuri. Oh, gitu. Dalam haul ke Pangeran Antasari ini keberapa, Pak? Oh, gitu. Nah, ulun lihat di sini ada cara memandi-mandi. Mungkin tuh kayak Bapak maksudnya memandi itu Anak tua, anak cucu itu nggih. Nggih. Jadi keselamatan, jangan sakit garing apa segalanya. Nggih. Artinya nang tuha didoakan, nang anu makan. Oh, nggih. Nah, itu hati nang mandi kita pengat. Oh, nggih. Kita makan. Mungkin tata caranya kayak betul, Pak, untuk pemandi ini apakah ada ritual khusus atau doa-doa atau gimana? Itu kami ada itu bukan apa ada doanya ada. Nggih, nggih, nggih. Jadi bari kurang tua bahari nang itu. Nggih, nggih, nggih. Jadi ndak ada melajarin yang timbul sorangannya kena. Oh. Dari Pangeran Antasari. Oh, nggih, nggih. Jadi dasar ada diamanahkan untuk pian. Ada. Nah, untuk mendapatkan amanah itu pian melalui dengan cara apa kayak itu? Cara model Maksudnya dengan pian menemukan oh pian nih penerusnya atau dengan sekira kawa penerusnya sebagai untuk memandi orang berikutnya tuh. ada sebagai dituruni oleh datu dari suara ini bacanya ini. Oh, langsung jadi berarti dasar dari datu pian langsung lah. Iya, iya. Oh, nggih, Dari datu Antasari. Oh, nggih. Pian ini keturunannya keberapa ya? Bila dalam bidang hal memandi ini? Ketiga. Oh, jadi dari Kai Pian gitu kah? Kai Abah Kai Pian siapa namanya tuh? Gusti Ali Basah. Gusti Ali Basah. Terus ke Abah Gusti Haji Mahrawi. Haji Mahrawi hanyar ke Gusti Haji Masyuri. Oh, nggih, Gusti Haji Masyuri. Nggih. Nah, di dalam pian memandi-mandi ini adalah pian menemui hal-hal yang di luar nalar atau di luar logika. Oh, ada. Apa aja tuh? Bisukan tadi itu ada. Bisukan tadi. Ujar kai. Nggih. Nyawa tuh buju-buju memandi. Nggih. Namun kada buju-buju kena siapa lagi nang menarusakan ini lain pada nyawa. Nggih. Jari kena ke bawah Nggih. turun nyawa. Nah, Oh. itu sidin senyum aja sidin. Itu siapa yang sosok tuh? Kai Ali Basah. Kali bahasa Kai Pian seorang. Oh, nggih, nggih. Ali Basah. Nah, selain itu Bang apa lagi, Pak? Menemui oh itu aja amanat siden lah. Amanat sidin. Setelah pian ini Bang adalah pian ancang-ancang untuk keturunan pian siapa untuk berikutnya. Walume lagi. Oh. Ya kadang-kadang mende ya di anu aja menenang turun ke aku anak cucu anak kena. Tapi untuk sekarang ini adalah yang pian lihat yang cocok atau yang pas. Ada Siapa tahu, Pak? Angehdi. Untuk pon? Angehdi non Hamrun. Oh, itu dari cucu pian seorang? Kemanakan? Anak kemanakan? Anak siapa sih, Pak? Idi Rahman. Idi Rahman. Non Hamruni. Hamruni. Oh, gitu. Itu yang bakal insya Allah nerusakan pian lah. Oh, gitu. Aku ini apa anu umur 60 lagi dah. Oh, gitu. Jadi akhirnya para tanja udah. Oh, gitu. Nah, jadi pian dalam membindangi kenapa diamanahi untuk pemandi ini kenapa, Pak? Ya lagi hidup kakak Asim sini. Nggih. Nyawa kena udah mati. Nggih. Nah ini pacarnya hafali. Oh. Pas dapat langsung sekali aja membuka dapat. Oh, jadi pian ini dasar khusus bidang pemandian gitu. Pemandian. Oh, jadi mulai kai pian gitu lah. Mulai kai apa? Aku. Oh, dasar bidang pian di situ. Oh, nggih. Jadi makanya turun ke pian lalu adanya pemandi-mandi. Jadi aku ditugaskan di sini. Bila yang tahun pun bilanya di situ di Jambangan nah. Nggih. Sampai jadi turun kemarin. Jadi 4 tahun dah aku diri kayak ini. 4 tahun. 4 tahun dah. Nah, dari asal mulanya kenapa jadi ada memandi itu kenapa jadi? Jadi asal mulanya itu turun dari Pangeran Suryanata. Nggih, Suryanata. Junjung Bui. Dari ini Mayang Sari, Dini Sari ini membangun jadi mandi anak buah. Artinya mandi ini bebersih. Oh, nggih. Itu segala macam apa tuh bersih yang bersih macam jiwa ini ada nang ligat nang kotor di dalam tuh kayak bersih. Oh, jadi kita mandinya sekali setahun. Mayang kembang itu harum. Jadi harum segala-galanya. Nah, bilanya itu khusus untuk keturunan Jakarta atau orang umum juga awam? Orang umum silakan. Keturunan silakan.
Tapi untuk lebih khususnya tuh Bang? Lebih khususnya untuk keturunan. Keturunan. Jadi orang kampung mana nanggur silahkan. Jadi aku ditugaskan di sini. Nah Pak, seandainya bubuhan keturunan nih lah, seandainya sengaja tidak mengikuti upacara ini, apakah ada apa jurang banjir tuh? Ada kelainan kah atau kayak apakah sengaja meninggalkan lah? Ya ada kelainan kena nang dikehendakinya. Apa tuh? Modelnya nyawa kena tukang ini, nyawa tukang ini, nyawa tukang ini. Ada maksud ulun tuh bila kada melaksanakan. Maksud ulun kada melaksanakan dengan cara memandi nih misalnya, ini kada hendak umpet memandi. Jar orang tuh mitos ya. Ada apa-apa lah. Amun bubuhan kami nih bila kada melaksanakan sangsara diri. Kada maksudnya keturunannya kada melaksanakan. Sangsara itu. Sangsara diri, usaha badan, kegiatan apa. Tapi bila untuk orang awam ada apa-apa? Kada apa-apa. Tapi bila untuk keturunan kada digawi ya. Kada diperbolehkan gitulah, harus dikerjakan harus digawi, wajib. Mulai turun wajib tuh. Nggih. Mulai ada istiadat di sana malah. Nggih. Nah, ulun lagi sekali udah menurut pian untuk kaum muda nih. Kaum muda baik itu keturunan pian maupun secara umum orang awam lah. Nah, saran pian dalam acara baik itu melestarikan budaya atau apapun, saran pian atau pepadah pian apa ada kisahnya? Saran itu meneruskan kebudayaan Kalimantan Selatan, atau mandi-mandi atau mandihin atau segalanya itu teruskan aja. Nah itu saran aku saran aku nak itu saya bubuhan aku di sini. Jadi hasilnya mun kada dianokan terbuang. Masalah kebudayaan Banjar ini terbuang. Jadi harus digawe dikerja. Nah, ulun terima kasih banyak sudah mendapatkan informasinya. Mudahan hagan untuk pemirsa Balik Tabir atau teman-teman Balik Tabir bisa mengambil faedah atau manfaat dari acara bermandi-mandi HUT yang ke berapa Pak? Pangeran Antasari 169. Nggih, salam di Balik Tabir. Al-Mukarram Al-Muhtaram, yaitu Guru As'ad dari Sungai Dinga, dan yang ulun hormati Guru Abdul Hamid Jailani SPDI, dan yang ulun muliakan para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para aulia-aulia Allah yang ada di sini, dan juga para habaib-habaib sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu, berkumpul dan bermajah silaturahmi pada hari ini, yaitu tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah. Ulun sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita lebih baik pada tahun yang dahulu, dan mudah-mudahan penyakit wabah corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berkelanjutan. Mudah-mudahan di dalam kita membaca munajat aulia-aulia Allah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut dan para sahabat-sahabat dan pengikut beliau sekalian ila yaumil qiyamah. Dengan kita membacakan salawat ini, kata Allah, wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta bihim, wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta bihim. Selama engkau ya Muhammad di tengah-tengah mereka itu, maka diturunkan bala wabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat sedikit bersama-sama. Salatullah salatullah ala taha rasulillah, salatullah
segala bala wabah diangkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun sedikit mengisahkan biografi atau kisah dan sekarang ini munakib tentang Pangeran Antasari yang dikenal dengan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Beliau adalah seorang ulama besar dan juga seorang aulia karena dipandang daripada pahlawan lalu terlindung. Itu jadi membicarakan bacakan munakib sedikit. Amiruddin Khalifatul Mukminin atau yang lebih dikenal dengan nama ialah Pangeran Antasari atau nama kecil beliau Parbatasuryam. Parbatasuryam nama asli beliau. Parbatas Antasari ini diganti oleh Witan Sidin Pangeran Mas'ud Sultan Mas'ud pada waktu itu perang Banjar, perang pasukan Banjar dengan Belanda. Lalu ujar Sultan Mas'ud dia mengganti nama aja dengan Antasari supaya Belanda itu berpindah lagi. Nah, jadi Pak Antasari ini segala juara. Pengawalan sebujurnya ngarasin Parbatasuryam. Nah, lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat itu Amiruddin Khalifatul Mukminin. Artinya seorang pemimpin waktu itu di kalangan waktu itu di Kesultanan Banjar sudah mulai kacau, diudak oleh Belanda. Nah, lalu kacau balau, lalu seluruh masyarakat mengangkat beliau dengan Amiruddin seorang pemimpin agama waktu itu. Dia sudah berdakwah ke seluruh pelosok-pelosok. Nah, jadi Pangeran Antasari ini yang lebih dikenal Parbatasuryam di daerah pedalaman. Daerah pedalaman Tamiang itu terkenal si Parbatasuryam, yaitu daerah timur Tamiang, Ampah, Buntok dan Kerok Cahau itu lebih dikenal dengan Parbatasuryam. Itu terkenal dengan Parbatasuryam itu karena di daerah pedalaman. Nah, untuk Pangeran Antasari ini adalah bagian ke sebelah utara. Nah, Parbatasuryam ini atau Pangeran Antasari ini atau Amirul Mukminin Khalifatul Mukminin ini adalah anak daripada Sultan Mas'ud bin Sultan Amir bin Sultan Tahmidillah. Nah, jadi untuk lebih dipanjang kita tarik ke atas supaya tahu adalah Sultan Tahmidillah mempunyai ada Witan bin Sultan Tahlillah. Nah, Sultan Tahmidillah ini adalah Sultan yang ke-9 dari Keturunan Suryansah. Nah, Sidin berkuasa selama 30 tahun pada masa itu. Dan pada masa inilah Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad sudah datang kembali dari Mekah. Nah, jadi Sultan Tahmidillah ini adalah anak daripada Sultan Tamjidillah. Sultan Tamjidillah jadi raja yang ke-8. Sultan Tamjidillah itu berkuasa selama 33 tahun dan ini pusat pemerintahannya di Keraton. Dan terus mempunyai anak Sultan bin Sultan Tahlillah bin Sultan Tahlillah. Ini berkuasa selama 145 tahun dari 1700 sampai 1745 Masehi. Nah, di masa Sultan Tahlillah inilah Datuk Kalampayan lahir. Di Sultan Tahlillah ini Datuk Kalampayan lahir. Lahir beliau Datuk Kalampayan 1710 atau 1122 Hijriah. Nah, pada masa itu Raja Tahlillah ini berkunjung ke Lugabang. Ceritanya lah, berkunjung ke Lugabang. Dan Datuk Kalampayan juga dewasa sekitar 8 tahun. Datuk Kalampayan ini bermain-main di kampung, lalu Raja Tahlillah ini berkunjung ke Lugabang melihat sini keanehan di lawan Datuk Kalampayan ini. Lalu di Sultan Tahlillah itu takut anak siapa ini? Ini ujar dari kampung, ini anak Datuk Abdullah, ibunya Aminah. Artinya lain banget nih. Rupanya Raja Tahlillah sudah tahu lah, awas juga Sidin bahwa akan menjadi ulama besar nanti. Nah, jadi ujar Sidin ini, aku ambil anak, aku angkat. Nah, jadi datang kaulah Datuk Abdullah ujar Sidin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak siapa? Anak ulun. Datuk Abdullah, ulun anak angkat. Si Muhammad Arsyad ini anak jadi anak angkat ulun, ujar Raja Tahlillah.
Jadi pada waktu itu ujar Raja Abdullah separat pada aku karena anak sudah tunggal seikung ini. Nah, rupanya Raja Sultan Tahlil sudah tahu akan menjadi ulama besar nanti. Jadi sini aku ulun sekolahkan nantinya. Nah, sesudah itu Sultan Tahlil ini wafat. Nah, Sultan Tahlil wafat, diganti tadi menjadi Sultan Tamjidillah. Sultan Tamjidillah ini yang menggaduh Datu Palampayan dan menyekolahkan ke Makkah selama 30 tahun. Di Makkah 30 tahun, di Madinah 5 tahun, jadi 35 tahun. Dan dikawinkan lawan anak Siti Datu Bajud. Datu Bajud ini mempunyai anak dua, Syarifah dan Asyah. Nah, Syarifah ini mempunyai anak satu, yaitu Haji Muhammad Sa'ad. Nah, Haji Muhammad Sa'ad yang menjadi mufti pertama di dalam pagar itu. Dan seterusnya Raja Tamjidillah ini wafat, diganti dengan Raja Tahmidillah tadi. Raja Tahmidillah inilah terus datang sampai kepada Sultan Tahmidillah, dan masa inilah untuk Pelampaian datang. Nah, di situ Raja Tahmidillah ini mempunyai anak Sultan Toha. Nah, Sultan Toha ini mempunyai anak Ratu Aminah, kawin lagi Datu Pelampaian dengan Ratu Aminah, mempunyai keturunan 7 orang. Itu ada sebutkan dulu 7 orang itu yang banyak pada. Jadi sama 7 orang, jadi mempunyai keturunan 7 orang dengan Ratu Aminah. Nah, jadi antara Sultan kita ini bencana kawan Sultan Amir. Sultan Amir ini orang tua daripada Sultan Mas'ud. Sultan Mas'ud ini orang tua dari Pangeran Antasari. Itu ada hubungannya di situ gitu. Jadi dan Sultan Pangeran Antasari ini mempunyai saudara, ada 3, Parbatasari, Parbatasuryam, Suryamsari. Parbatasari ini bergelar Pangeran Abdullah. Nah, Pangeran Abdullah ini kawin dengan anak daripada Pelampaian dari Datu Palung. Datu Palung ini mempunyai anak Salman, Salamah, dan Salimah. Salimah ini mempunyai anak Siti. Nah, Siti ini dari hasil daripada perkawinan dari lawan Datu Pelampaian. Lalu Siti Salimah ini, si Salimah ini kawin lawan di sana Antasari, yaitu Pangeran Abdullah. Nah, itu mempunyai anak si Muhammad Sa'ad. Nah, Muhammad As'ad. Nah, mempunyai As'ad ini mempunyai anak Syekh Abdul Ghani. Nah, si Abdul Ghani. Coba ada meneruskan apa hubungan dengan Datuk dengan Guru Sumpul lah, itu kita teruskan panjang pada kisahnya. Jadi sampai di sini kita untuk meneruskan. Jadi Sultan Tahmidillah ini mempunyai anak Sultan Toha, Sultan Amir, Sultan Sulaiman. Nah, Sultan Sulaiman ini mempunyai anak Sultan Adam. Nah, Sultan Adam ini mempunyai anak bergelar Al-Wasik Billah. Nah, Al-Wasik Billah ini mempunyai anak yaitu Sultan Pangeran Abdurrahman. Nah, Pangeran Abdurrahman ini yang menjadi raja muda pada waktu itu dan diangkat menjadi hulu baalunya, yaitu Tuan Sultan Hidayatullah, diangkat menjadi Mangkubumi pada waktu itu. Jadi bawah bandar buan nih, buan Sultan Adam, nanti di atas. Jadi dinasti itu ada 2, ada dinasti tua, ada dinasti muda. Dinasti muda ini ya keturunan daripada Sultan Adam. Dinasti tua daripada keturunan Pangeran Antasari. Dan Pangeran Antasari ini mempunyai anak pertama yaitu Datu Aminullah, Datu Bagul. Nah, itu kalau disebutkan anunya, jadi langsung ringkas saja. Anak yang kedua dari hasil barang sidil yaitu Datu Sultan Maseman di Purok Cahau dan Sultan Masaid. Nah, itu mempunyai anak yaitu Ratu Jaleha dan Gusti Arsad Membangin. Nah, itu antara basuku itu kawin. Jadi mana? Kini lihat di Membangin ada hadir turunan Membangin lah berataan. Nah, gambar sini ada sini Ratu Jaleha dan Gusti Muhammad Arsad itu. Seterusnya Pangeran Antasari ini berjuang melawan penjajah pada waktu itu karena kacauan di keraton mulai sudah hancur karena Raja Hidayatullah ini melawan Belanda. Ujar orang tua Hidayatullah itu menyerah juga keuyuhan.
berjuang. Lalu Hidayatullah menyerah lawan Belanda, dibuang ke Cirebon. Nah, lalu Antasari ujaran sini haram menyerah, wajah sampai ke uding, dalam sangit ini haram menyerah. Nah itu semboyan sini, Antasari ini haram menyerah, wajah sampai ke uding, dalam sangit kita menyerah. Nah itu semboyan dapat Pangeran Antasari. Nah terus sampai berjuang sampai sini, sampai di daerah penghabisan. Nah waktu itu masih bergelar Barbatasuriam, masih bersuriam sampai kepada di benteng keraton, di benteng apa di Maron. Nah sini betul sampai situ. Nah pada waktu itulah dimusnahkan, dihancurkan oleh Pangeran Antasari, dan terus berjuang sampai ke Batoy Batang, Dok Selong, semuanya dimusnahkan oleh Pangeran Antasari. Belanda ini syarif benar, apabila ada keturunan daripada Antasari yang bergelar gusti akan dibunuhnya. Makanya hubungan Antasari kita bergelar gustinya, lah bila bergelar gusti akan dibunuhnya. Nah itu dan misalkannya ketika turun Antasari ini, jadi bukan Pangeran Antasari karena bergelar gustinya. Cuman itu kan zaman waktu dulu. Nah jadi kenapa sekarang kita bergelar gustinya? Karena disumpahkan oleh pada Tuhan jangan bergelar gusti di sini gitu. Jadi karena tahunya bergelar gusti keturunan Antasari ini itu bang sudah. Jadi sampai Sidin mangkat, sampai Sidin wafat. Sidin wafat beliau itu singkat saja lah supaya waktu ini. Jadi wafat beliau itu karena penyakit kolera. Banyak penyakit kolera pada waktu itu Sidin di Pelampayan. Nah waktu dimakamkan di Pelampayan. Nah di Pelampayan dimandi oleh datuk kita Pelampayan Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan untuk yang makam di Sungai Jingga itu nang di Tamiang di Teluk Jaho, nang di itu nang di bawah situ. Karena pada waktu itu Belanda artinya membunuh Barbatasuriam. Barbatasuriam sudah mati. Lalu mengapa menurutkan para pejuang Sultan Banjar pada waktu itu. Nah lalu pada waktu tangkap misalnya, lalu ditembaki oleh Belanda, tapi setelah dibuka menjadi gadang pisang. Dan setelah itu sini dibuka ke Martapura sini. Lalu itu Martapura diganti nama dengan Antasari. Antasari. Jadi Antasari itu artinya gelar jiwa. Jadi yang sebutnya Barbatasuriam orang Sidin. Nah lebih dikenal itu untuk anunya Amiruddin Khalifatul Mukminin. Nah mudah-mudahan sedikit pun mengisahkan cerita daripada Pangeran Antasari ini mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan para aulia-aulia Allah ini, dan mohon kekurangan apa yang mohon ampun dan maaf. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ila sapatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Iya, ila hadratin Ratul Nabi Khaidir banyak memakan Iskandar Bukanan Abi Ahmadi Abi Aulia Billahi Ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Sayyidina
Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa sahabati Rasulillah wassalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin wali walidina wali ustadina wali ikhwanina wali masyayikina wali jami'il muslimin wal muslimat ahlil khairu minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Iya karena آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذلك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وعافية الدين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ من سخطك والنار وبك لكم كريم. فيبلغ عنا ولدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب تواب رحيم. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في ذاتنا وذنب علمنا وبرة في الرزق قبل الموت رحمة عند الموت. اللهم حول أين في الشفرة المعروف عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا وبعدنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلاتنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. Tuhan kalau sambil dipelang kita. Ikam jaya, ikam sakti, jaya mandraguna, jaya sampurna. Ikam dapat memasuki seluruh alam dunia sampai alam baka, alam akhirat. Maka masuklah alam empat persangka, yaitu daksina, pasrib, maghrib. Masuki ikam alam daksina, saru atau pungkung panggil ikam seluruh penduduk bumi natal. Alam daksina, dua muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, sakit, sehat, jangan ketinggalan, buta, tuli, timpang, rengkot, undang seluruh, bawa kemari. Karena kita mengatur dahar pada tahun ini. Masuki ikam ke alam paksina, saru, pungkun, panggil ikam seluruh penduduk bumi putra. Alam daksina, dua muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, sakit atau sehat, jangan ketinggalan, buta, tuli, timpang, rengkot, undang seluruh, bawa kemari. Karena kita mengatur dahar pada tahun ini. Masuki ikam ke alam pasrib, saru atau pungkun, panggil ikam seluruh penduduk bumi putra. Alam daksin, alam pasrib, tuli, timpang, rengkot, undang seluruh, bawa kemari. Karena kita mengatur dahar pada tahun ini. Masuki ikan alam maghrib, seru atau pungkun, panggil ikan seluruh penduduk bumi natal. Alam maghrib, tua, muda, laki-laki, perempuan, sakit, sehat, jangan ketinggalan, buta, tuli, timpang, rengkot, undang seluruh, bawa kemari. Karena kita mengatur dahar pada tahun ini. Nang malata di atas bumi natar, saru, undang, pungkun, suruh isi bumi natar, suruh dia kemari untuk merasai daharan yang ada. Sudah hadir yaitu Putri Kalang, Putri Kalereng, Raden Kalang, Raden Panggiring, Putri Indang Bulan, Putri Cahaya Bintang. Nah, ikam kalau sudah hadir
Mari kita menyantap hidangan kita banyak sama banyak, sedikit sama sedikit. Kalau kada kawas berbagi sapiring, seorang berbagi sabuting, seorang. Kada kawas sabuting seorang, sakibit seorang. Kada kawas sakibit seorang, berbagi jumput, berbagi ikut, sebagai berbagi jilat, asal sama-sama merasa sama-sama rata, jangan bakal puluhan atau kebanyakan. Nah, ikan masuk ke dalam alam gemilang kaca, kumpul, sarwakan atau undang isi penduduk dia di alam gemilang kaca, yaitu Niang Antaboga, Niang Batara Gangga, Niang Ratu Kidul, Niang Ratu Panjang, Pangeran Galuh Putri Nyai Luru Kidul, Galuh Putri Raden Angkawaya, Putri Ratu Gede Ibnu Salam, sarwakan seluruh hamba rakyat bala tentara di dalam gemilang kaca. Suruh ia datang atau naik ke atas hingga sana di bumi natar ini. Kita merasai santapan atau dahar pada tahun ini. Ika masuki alam gaib, sarwi atau undang seluruh isi alam gaib. Mulai lagi. Assalamualaikum ya Pangeran Suryanata. Assalamualaikum ya Pangeran Antadinata. Assalamualaikum ya Pangeran Ratu Anum atau Pangeran Kecil, Pangeran Iskandar Zulkarnain, Nabi Haidir Balya Ibnu Malkan, Nadinata Sangkur Susang, Putri Ajam Cakrawati, Ratu Masdipati, Kumalasari, Ambar Nayudinata. Sampai akan datang, mari kita sama-sama merasai santapan nang ada di hadapan kita ini. Pati Lua, Pati Buku, Pati Jagat, Panglima Jagat, yang Datu Aji, Datu Brangsang, Datu Lumbah Bedada, Datu Amina Suara, ya Pati Langlang Buana, Pati Rumbi, Bayan Sampit, Datu Junte di Langit, ya Panglima Alang Sapa, Panglima Tabun Bungai, Panglima Darah Awang, Patih Kilat Senja, Patih Pembalah Batung, Sang Siurah, Taruntung Manau, Panimba Sugara, hai sekiat sekiut, panjang hasta, panjang jari, lantik bulu mata, jarang gigi. Patih Datuk Kartamina, kumpul semua anak rakyat bala tentara, sampian suruh naik ke balai singgasana Panobatan, karena kami ada kawa maambili, karena kami ada kawa maambili, sebab kadada berisi kendaraan atau jukung atau kapal. Hai Patih Simbat, Patih Jumput, Patih Lanting